Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial dari tutorial 1 dan tutorial kedua. Pada tutorial pertama kita sudah mengenal beberapa fungsi dasar dari Clickteam Fusion. Dan tutorial kedua kita juga sudah mengenal objek-objek yang bisa kita tambahkan untuk membuat sebuah aplikasi atau game. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba langsung praktek bagaimana membuat sebuah aplikasi sederhana berbasis web view untuk perangkat Android. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membuat satu frame atau satu project aplikasi dengan ukuran 854x480. Kita sudah rubah warnanya. Langsung saja kita bisa menambahkan objek web view. Kita klik kanan, insert object, kita pilih web view object, oke. Kita klik di frame, akan muncul tampilan web view seperti ini, kotak kecil. Kita klik lagi, kita sesuaikan ukurannya. Misal seperti ini. Oke. Kita bisa tambahkan lagi untuk navigasi, insert object, button atau tombol. Kita klik di frame, akan ada tulisannya empty. Untuk merubah tulisan empty ini tinggal kita double klik. Misal kita kasih nama atau kasih tulisan Google. Nanti fungsinya ketika kita klik tombol ini, web view akan mengarah pada site Google. Kita tambahkan lagi, klik kanan, insert object, button lagi, oke. Klik pada frame. Ya, seperti ini kita rubah. Misal jalan tikus. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Perlu kita perhatikan di sini agar UI atau user interface kita rapi. Sisi atasnya tombol Google dan jalan tikus tidak sama. Untuk mensamaratakannya tinggal kita klik salah satu tombol. Misal saya klik tombol yang Google, tekan di keyboard tombol shift dan tahan. Kita klik lagi jalan tikus. Akan ada dua objek terseleksi. Kita klik kanan, align objek. Kita pilih yang top untuk meratakan sisi bagian atas. Ya, seperti ini. Sisi atasnya sudah rata. Oke, kita sudah menambahkan satu objek web view, satu dan dua objek button yang berfungsi nanti ketika kita klik tombol Google, web view akan mengarah pada situs Google. Kalau kita klik jalan tikus, web view akan mengarah pada situs jalantikus.com. Oke, setelah kita menambahkan tiga objek ini, kita bisa langsung mengarah ke storyboard, event editor, atau bisa kita klik Ctrl E. Akan ada muncul tampilan seperti ini. Karena kita sudah menambahkan tiga objek, yaitu web view 1, button 1 dan button 2, akan ada penambahan seperti ini. Langsung saja kita klik new condition atau kondisi baru. Akan muncul Windows new condition, the special, sound, storyboard, timer dan sebagainya. Kita klik di storyboard control. Oke, akan muncul menu seperti ini. Kita klik yang start of frame. Nah, fungsinya nanti kita bermaksud ketika aplikasi pertama kali kita jalankan, maka yang kita tampilkan adalah kita pilih yang web view object, load URL. Ini ada banyak sekali menu ya, karena kita menggunakan atau akan membuat aplikasi yang sangat sederhana. Tinggal kita pilih load URL. Misal kita isi www.facebook.com. Jangan lupa tanda petik. Oke. Nah, yang kita masukkan di sini, ketika aplikasi pertama kali dijalankan atau frame pertama kali terlihat, maka web view akan langsung menuju ke facebook.com. Kita tes. Ini ada run frame. Pastikan koneksi internet Anda ada atau sedang nyala. Ya, tampilannya seperti ini.
pertama kali aplikasi dijalankan, maka yang tampil adalah situs dari Facebook. Nah, kita akan menambahkan fungsi pada dua tombol ini. Karena belum ada fungsinya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kalau kita klik tombol Google, maka dia akan menuju ke Google. Ketika kita klik ke jalan tikus, dia akan menuju ke situs jalan tikus. Kita close dulu. Kita tambahkan kondisi baru, new condition. Oke, button. Kita klik. Kita pilih yang button clicked. Nah, ini maksudnya kondisi ini adalah ketika button 1 diklik, maka web view object, load URL, navigasi pada web view kita arahkan ke www.google.co.id atau google.com, terserah. Kita klik OK, kita tambahkan kondisi baru lagi, new condition, button 2, clicked. Jika button yang kedua atau tombol yang kedua kita klik, maka web view akan menuju ke www.jalantikus.com. Oke, kita sudah mempunyai 3 kondisi di sini. Start of frame ketika program pertama kali kita jalankan atau aplikasi kita jalankan pertama kali, maka web view akan menuju ke facebook.com. Ketika button 1 kita klik yang bertuliskan Google tadi, maka web view akan menuju ke Google. Ketika button 2 kita klik, maka web view akan menuju ke jalan tikus. Kita coba kita jalankan, kita tes dulu, run frame. Ya, start of frame-nya atau frame pertama kali dijalankan, kita menuju ke Facebook sudah berhasil. Kita klik Google. Oke, berhasil. Maka web view akan menuju ke Google. Kita klik ke jalan tikus. Oke, berhasil juga. Maka web view akan menuju ke jalan tikus. Oke, untuk aplikasi ini bisa kita pack atau bisa kita build ke APK karena kita ingin membuat sebuah aplikasi Android. Kita close dulu tesnya. Yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi Android, kita harus mengkonfigurasi beberapa pengaturan yang ada di ClickTeam. Kita coba ke Window, Tools, Preference. Akan ada banyak pilihan di sini. Coba kita pilih ke General. Nah, ini ada exporter atau hasil output yang akan kita buat. Karena kita akan membuat sebuah aplikasi Android, kita pilih yang Android. Oke, yang pertama adalah path name of the JDK directory atau folder JDK kita. Sudah saya terangkan di tutorial sebelumnya, kita harus menginstal JDK sesuai platform pada perangkat komputer kita. Kalau Anda menggunakan 86 atau 32 bit, silahkan menginstal JDK x86. Kalau kita menggunakan 64 bit, silahkan menginstal JDK yang 64 bit. Setelah selesai terinstall, maka kita tinggal pilih, biasanya di C, program file, ada Java, kita pilih yang JDK. Oke. Yang kedua adalah SDK directory. Sudah saya sertakan di DVD untuk beberapa teman yang sudah mengorder pakai DVD dari saya bisa mendapatkan Android SDK-nya sudah komplit. Ada yang versi kompres dan non kompres. Memang sengaja saya sediakan 2 versi karena mengantisipasi apabila yang versi kompres terdapat error, maka tinggal pakai yang versi non kompres. Silakan di copy di C atau di D, terserah. Punya saya ini Android SDK, saya taruh di C, maka saya pilih di C Android SDK. Oke.
Setelah dua konfigurasi ini kita atur, sudah selesai kita atur, klik OK. Ya, seperti ini. Tinggal kita klik kanan di project. Di sini ada, oh maaf, kita klik kiri di project. Ya, kita masuk ke properties project. Kita pilih yang Android option. Ya. Untuk package name silahkan diisi terserah. Misal com.webview.test misal untuk build API. Untuk mempermudah silahkan diklik aja news installed SDK. Oke, punya saya 24, tapi saya lebih suka menggunakan SDK atau build API tools 21. Minimum Android version biarkan default ke 23 atau Android Gingerbread. Target Android versionnya kita pilih ke paling atas 5.1. Oke, kita ke bawah. Untuk release mode ini nanti kita akan terangkan ke bagian selanjutnya. Karena kita hanya untuk testing, tidak usah dicentang dulu. Display mode OpenGL biarkan default. Screen orientation karena kita membuatnya landscape, kita pilih ke landscape. Display kita pilih ke stretch to fill untuk penuh, layar penuh. Smooth resizing biarkan, use stem font biarkan, lain-lain biarkan. Add mob karena kita belum menggunakan add mob, bisa kita biarkan dulu. Nah, ini untuk permission. Untuk WebView karena kita menggunakan internet, kita centang yang akses network state pertama. Yang kedua kita pilih internet, kita centang. Ya, lainnya biarkan default. Jika sudah selesai, tinggal kita klik kanan di project atau bisa kita pilih file, build, application. Untuk mempermudah, kita klik kanan, build, tinggal kita save di mana, misalnya kita save ke desktop. Kita isikan nama aplikasinya WebView Test, misal, terserah namanya apa. Kita pilih save. Kita tunggu sejenak. Build-nya memang agak lama. Kita tunggu sampai selesai. Jika pengaturan pada klik tip tadi JDK dan Android SDK sudah kita atur sedemikian rupa, insya Allah tidak akan ada error. Kalaupun ada error, nanti akan ada error log atau notifikasi agar kita bisa membenarkan bagian mana yang salah ketika kita build sebuah aplikasi. Oke, masih menunggu, masih berputar-putar. Kita tunggu sampai berwarna hijau ini nanti sudah tidak muncul, ya.
Oke, sudah selesai dan tidak ada muncul error. Bisa kita lihat di desktop. Nah, ini tadi aplikasi yang sudah kita buat, aplikasi sederhana WebView Test. Tinggal kita tes apakah berjalan dengan baik di Android atau tidak. Bisa kita gunakan emulator. Di sini saya menggunakan Memu, tapi karena memang resource dari laptop saya kurang memadai, saya tidak bisa mencontohkan. Bisa dites di Android masing-masing atau di handphone Android masing-masing apakah program yang kita buat ini tadi berjalan dengan lancar atau tidak. Yang jelas tidak ada error log, tidak ada notifikasi error di program ClickTeam. Insya Allah game atau aplikasi yang kita buat tidak akan bermasalah pada handphone atau perangkat Android yang kita install. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton tutorial sederhana ini. Sampai jumpa lagi pada tutorial selanjutnya. Untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar membuat keystore. Fungsi dari keystore ini ketika kita akan upload di Google Play akan membutuhkan keystore atau untuk sign aplikasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.